Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidi syahadil qawadir jilani wa tasallallahu sirrahu thumma ila Musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihim wa fi dharani amin. Nabi wa mi wa zawjati wa jami' ulati wa ila jami' dullabi hadihil wa jalla sya'ulillahi lana wa lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ujian share. Kemarin terakhir ini 8 bulan 12, sekarang tanggal 15 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum dha'ifatun minhum ma'ak فلتقم ضائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا فابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم. Tadi ini belum masuk ke belum kelihatan.
layarnya? Belum Pak, belum kelihatan. Mau ketutup deh. Ya sudah Pak, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta, dan ketika berada siapa engkau Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, itu hadiran orang yang hadir fihim di dalam mereka, di dalam kelompok orang-orang kafir. Wa antum, sedangkan kalian semua itu takhafuna, pada takut siapa kalian semua, al-aduwa, akan musuh. Wa aqamta, maka menegakkan atau mengerjakan siapa engkau lahum, bersama-sama dengan kaum, bersama-sama dengan pasukan, as-sholata, akan sholat. Wa idza kunta ya Muhammadu kadiran fihim, fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum faltakum mana tadi ta'ifatum minhum ma'aka. Ini membicarakan tata cara sholat khauf, sholat di tengah-tengah medan tempur. Sekaligus menunjukkan bahwa sholat itu adalah suatu ibadah yang sangat penting, tidak ada toleransi untuk ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan, hatta sampai di tengah-tengah perang. Jadi yang dilihat jangan repotnya, tetapi justru yang dilihat adalah dengan mengerjakan sholat, Allah berkenan menggelontorkan terhadap pertolongan kepada umat muslim untuk meraih kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan. Ini yang penting, cara berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya wa antum takhafuna al-aduwa, kondisinya adalah kamu juga takut sama musuh, tetapi dalam kondisi seperti itu silakan tetap mengerjakan sholat. Caranya mengerjakan sholat bagaimana? Nanti coba saya setelkan videonya untuk dipelajari. Faltakum, maka berdiri siapa kalian, siapa ta'ifatun, segolongan minhum dari kaum muslimin, maka bersama-sama dengan kamu Muhammad. Jadi ini caranya adalah tentara atau pasukan itu dibagi menjadi minimal 2 baris atau berbaris-baris itu boleh, tetapi dibagi secara umum menjadi 2 kelompok, kelompok belakang, kelompok depan, boleh begitu, atau kelompok selang-seling. Selang-seling itu berarti baris 1, 3, 5 itu teman, nanti baris 2, 4, 6 itu teman. Nanti gerakannya 1, 3, 5 itu bareng, sementara 2, 4, 6 itu tidak bareng dengan 1, 3, 5, tapi dia bareng dengan kelompok genap itu. Caranya gimana? Pertama adalah dibagi menjadi 2, sekelompok itu yang, jadi misalnya ganjil 1, 3, 5 itu bersama-sama dengan Nabi. Watata'akhir, faltakum, watata'akhir, dan supaya mundur siapa ta'ifatun, segolongan. Jadi ada barisan yang berada di belakangnya, wal ya'khudhu, dan supaya pada mengambil siapa atau ifatu, golongan allati, yang qomat, yang berdiri, siapa allati, maka bersama kamu orang-orang yang kelompok ganjil ini, supaya mengambil asli katahum, akan senjata dari Taifah.
senjatanya supaya diambil. Jadi salat sambil menyandang senjata, salat sambil membawa senjata. Senjata itu ya tidak ringan ya, senjata itu ada yang beratnya 7 kilo, ada yang 10 kilo gitu. Sambil berlari, sambil membawa senjata 10 kilogram kalau perang. Kalau sholat itu ya ditenteng. Ma'ahum bersama-sama dengan Thaifah. Nanti bareng-bareng semuanya itu takbir. Bareng-bareng Allahu Akbar. Imam takbir, semua makmum takbir. Kelompok 135 faidah sajadu, maka ketika sudah bersujud, siapa Thaifatun ula, golongan pertama, ayo selalu artinya pada sholat siapa Thaifatun ula, golongan yang pertama, fal yakunu, maka supaya ada siapa Thaifatul ukhra, ayat Thaifatul ukhra, golongan yang belakang, yang berikutnya, miwaraikum, dari belakang kalian semua, yahrusuna, pada menjaga siapa Thaifatun ukhra, ya, ila antaqdu, sampai jika menyelesaikan siapa kalian semua as-sholata, akan sholat. Ini yang dimaksud dengan menyelesaikan sholat ini adalah menyelesaikan rakaat yang pertama. Jadi tadi itu berdiri bersama-sama dengan imam. Kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ada jenis yang rukuk dan iktidalnya semuanya bareng imam. Ya, ada yang seperti itu. Kalau jenis yang seperti ini, nanti kelompok 135 sujud bersama-sama dengan imam, tapi 2, 4, 6 ini masih tetap berdiri dalam posisi iktidal. Nah, berarti membiarkan 135 itu turun bersama-sama dengan imam. Menyelesaikan rakaat yang pertama, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian berdiri. Stop. Imam membaca Fatihah lagi, kemudian baca surat. Pada saat ini untuk 2, 4, 6 ini turun. Jadi turun itu tanpa bersama-sama dengan imam. Turun yaitu mengerjakan sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian berdiri. Berarti bareng-bareng lagi ketika berada di rakaat kedua, sama-sama berdiri. Kemudian imam baca Fatihah, baca surat, kemudian diganti sekarang. Yang bersama-sama dengan imam itu tidak 135, tetapi yang genap 2, 4, 6. Imamnya rukuk, ikut rukuk. Imamnya iktidal, ikut iktidal, semuanya. Imamnya sujud, yang 135 tetap dalam keadaan berdiri. 2, 4, 6 itu ikut sujud bersama-sama dengan imam. Kemudian duduk di antara 2 sujud, bareng-bareng 2, 4, 6. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk tahiyat akhir. Jadi sholatnya ini 2 rakaat ya. Sholatnya dikosor. Misalnya sholat zuhur dikosor. Nah,
Pada saat imam itu tasyahud sebelum salam, maka barisan 135 ini kemudian mengikuti sujud. Kemudian sujud bareng-bareng, tidak ikut kepada imam, tetapi kelompok mereka 135 ini sujud. Duduk, sujud lagi, tahiyat bareng-bareng, setelah itu nanti salam bersama-sama semuanya. Mana? Bisa dipahami? Nanti variasi yang kedua, ini tinggal pada saat imam itu pada rakaat yang kedua, yang ikut kepada imam itu menjadi 246, baris kedua 46, baris genap, itu maju sementara yang 135 menjadi mundur. Nah gitu, 2 langkah, 1, 2. Jadi nanti ngatur shopnya itu berarti tidak lurus depan belakang, tetapi kena di sela-sela. Di 1, 2, orang yang berada di depannya itu, barisan yang belakangnya itu kena di sela-selanya, sehingga ketika barisan yang depan itu mundur tidak nabrak kepada barisan yang di belakang, tapi kena sela-selanya. Oke. Ini sebentar saya bacakan sampai titiknya, kemudian nanti kita lihat videonya. Wal ya'khudhu sampai itu saja. Nah ini mana tadi? Fal yakunu maka supaya faidah sajadu, maka ketika pada sujud siapa? Thaifatul ula, shollu artinya pada sholat, selesai sholat ya. Selesai rakaat pertama siapa thaifatul ula, fal yakunu maka supaya ada siapa thaifatul ukhra mewaraikum dari belakang kalian yahrusuna, itu yahrusuna. Enggak ya. Rusuna. Pada menjaga siapa thaifatun ukhra. Ila an taqdu, sampai jika pada selesai siapa kalian as-sholata akan sholat. Ini artinya untuk rakaat yang pertama wadadhaba dan pindah siapa hadith ta'ifatu, inilah kelompok yang pertama tahrusu, dalam keadaan menjaga siapa ta'ifah, menjaga ganti. Wal ta'ti dan supaya datang siapa ta'ifatun ukhra, kelompok yang lain tadi yang kita sebut 2, 4, 6 tadi. Lam yusallu yang belum sholat siapa ta'ifatun ukhra, lam yusallu maka supaya sholat siapa ta'ifatun ukhra maka bersama-sama dengan kamu. Jadi dapat 1 rakaat tadi yang pertama, ini kemudian wal yakhudhu dan supaya mengambil siapa taifatun ukhra fidrahum akan kewaspadaan dari taifatun ukhra wa ajlihatahum dan senjata-senjatanya taifatun ukhra ma'ahum bersama-sama dengan taifatun ula. Ila antaqdu sampai jika menyelesaikan siapa taifatun ukhra as-sholata akan sholat. Coba ya kita lihat, ini video untuk sholat khauf. Musuh datang dari arah kiblat dan di sana tidak ada sembarang penghadang di antara musuh dan barisan tentara muslim. Imam sholat bersama tentara dalam satu jamaah saja. Jadi nih coba ini imam sholat. Ini jamaah ada barisan pertama, ada barisan yang kedua. Oke, ini kurang.
imam ini kelompok yang pertama, saya hentikan dulu. Jadi imamnya ruku, untuk barisan yang pertama ikut ruku. Barisan yang kedua tetap dalam keadaan berdiri, semuanya sambil membawa senjata. Semuanya sambil membawa senjata. Boleh dipahami ya? Saya lanjutkan. Iya Pak, ya. Ini detail. Oke, ini detail. Semuanya detail. Imam juga sambil membawa senjata. Jangan berharap kayak gini ini pakai serban, pakai gamis. Jangan berharap kayak gitulah. Ini aja sudah dihiasi dengan rumput-rumput supaya warnanya itu sama dengan hutan. Nah, ini ikut sholat. Yang belakang tetap aja duduk di antara dua sujud. Iya. Satu rakaat yang pertama. Apa yang dilakukan? Nah, pada ini untuk barisan yang pertama berdiri, kesempatan bagi barisan yang kedua. Ini kalau dilihat musuh, ini berarti pasukan Islam tetap siap siaga. Karena di sini tampak orang-orang yang berdiri menenteng senjata, gitu loh ya. Jadi yang belakang ini ruko tidak bersama dengan imam. Imamnya berdiri. Lihat. Sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Ya jangan khusyuk-khusyuk banget ya kalau sholat kayak gini nih, jadi agak cepat ini nggak masalah. Khusyuk banget nanti salat diberondong khusyuk. Nah ini berdiri semuanya pada rakaat yang kedua. Nah, berikutnya, ini rakaat yang kedua. Nah sekarang yang aktif yang belakang. Ya, yang aktif yang belakang pada rakaat yang kedua. Yang depan tetap berjaga-jaga berdiri. Iya. Nanti dulu ya, ini ya berarti bagaimana ini untuk rakaat yang kedua, ini diikuti oleh barisan yang kedua. Bagaimana ini untuk barisan yang pertama? Jadi di sini nanti imam itu menunggu kepada barisan yang pertama. Waktunya tapi ini kan tinggal sebentar, artinya kalau entah semuanya itu pada duduk, waktunya tidak lama, waktunya nanti itu untuk menyelesaikan sholat sampai salam ini tidak lama. Coba, lah ketika imamnya itu tahiyat, tasyahud, maka ini barisan yang pertama menyelesaikan sholatnya rakaat kedua. Ini dikosor ya sholatnya. Ya memang selesai ini. Oh ya, semuanya pada salam bersama-sama dengan imam. Paham? Paham? Insya Allah Pak, paham Pak. Ya, misalnya kalau nggak diberitahu kayak gini ya nanti siapa tahu kalau kita atau tidak jadi tentara tapi anak kita nanti ada yang jadi tentara atau gimana gitu ya harus tahu ilmunya. Lebih baik lagi itu orang tuanya bisa memberitahu kepada anaknya dan nanti kelihatan orang tuanya paham tentang agama gitu kan baik. Satu ini ya. Sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Ini
ada anak sekolah yang juga mempraktekkan. Ya, ini anak sekolah. Ini banyak sehingga ini dibagi, baris-barisannya itu dibagi. Soft pertama sama soft ketiga itu satu kelompok, soft kedua sama soft keempat itu satu kelompok. Ya, semuanya bareng. Nah, itu semuanya bareng. Ini semuanya bareng, rukuk i'tidal bareng. Nah, ketika sujud, yang ikut itu adalah yang kelompok 2 dan sana, kelompok 2. Kelompok 1 dan kalau nggak salah kelompok 1 dan 3. 1 dan 3. Betul. Oke, berdiri. Nah, ini ketika berdiri, 2 dan 4 ini menyelesaikan. Oke, terus imam lah itu mundur. Sebentar. Jadi barisan yang pertama tadi itu mundur diganti dengan barisan yang kedua. Sama ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Oke, sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Iya Pak, baru paham. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini saya kira Pak Ibu, kalau yang 3 rakaat kan nggak bisa diingat ya? Ulangi. Nah, itu. Yang 3 rakaat kan itu 2 apa? Mungkin 4 rakaat dikosor gitu ya? Iya. Gitu ya. Kalau yang 3 rakaat seperti kira-kira perpindahan dari setelah Kalau 3 rakaat itu kan waktunya malam ya Pak. Jadi ini kalau siang itu dianggap pada cuaca yang membahayakan karena terang. Kalau sudahan itu sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang rumit. Ya. Jadi itu musuh pun juga tidak bergerak leluasa di malam hari. Ya, biasanya yang namanya perang itu dilakukan pada waktu-waktu yang terang gitu. Siang. Enggak salah aturan perang juga seperti itu. Jadi enggak ada aturan perang itu malah ramai di malam hari itu kelera-keleru nanti. Oke, ya, matur nuwun. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad fa'ala dan sungguh telah mengerjakan jamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadzalika yang demikian itu di batni nakhlin di lembah nakhl. Di lembah nakhl. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis jamaah Syaikani Imam Bukhari Muslim. Titik. Waddalladzina kafaru law taghfuluna bercita-cita berharap betul siapa alladzina orang-orang banyak kafaru yang pada kubur siapa alladzina law taghfuluna jika pada terlena siapa kalian semua. Cari waktu kita terlena. Musuh itu mencari waktu lena kita. Idza kumtum ketika mengerjakan siapa kalian semua ila sholati pada saat sholat. Jadi fakta kita ketika mengerjakan sholat pun musuh itu mencari lena kita. Oleh karena itu sholat ini dikerjakan seperti itu tadi supaya musuh pada saat melihat kepada orang yang mengerjakan sholat ini selalu dalam keadaan terjaga.
Idza kuntum an asrihatikum dari senjata-senjata kalian semua, wa amtiatikum dan harta benda kalian semua. Wayamiluna maka pada menyerbu siapa alladzina kafaru alaikum kepada kalian semua mailatan akan serbuan wahidatan yang satu. Jadi secara sporadis, secara spontan kalau kita terlena mereka itu akan menyerbu kepada kita gitu ya. Dan kondisi seperti ini sangat aktual sekali karena misalnya melihat Hamas dengan pasukan Israel gitu. Ya ini selalu dibutuhkan kondisi seperti ini. Kalau toh misalnya sholat dilakukan di dalam hidup, tetap harus ada yang menjaga dan menjaga itu juga harus dijamin sama kuatnya. Kalau misalnya bergantian sholatnya, bisa jadi itu jadi pertimbangan yang merugikan karena tidak kalau bisa sholat itu sependek mungkin. Nah, tetap sholat tapi waktunya jangan lama. Kalau bergantian itu dianggap lama. Bisa jadi seperti itu. Bi'ayyahmilu jika pada menyerang siapa alladzina kafaru alaikum kepada kalian semua fayakhudhu maka pada menawan siapa alladzina kafarukum kepada kalian semua. Wahada adapun ini itu illatul amri alasan perintah bi'akhdi silaki dengan membawa senjata. Jadi ini karena kondisinya adalah kritis, artinya sangat mengkhawatirkan apabila kelihatan tidak bawa senjata nanti musuh itu menjadi terlalu berani kepada orang Islam, maka ayat ini dipahami sebagai perintah untuk membawa senjata walaupun dalam keadaan sholat. Wala junaka dan tidak ada dosa sama sekali alaikum atas kalian semua. Ingkana jika ada itu bikum kepada kalian semua apa ada halangan mimatorin dari hujan. Al kuntum atau ada siapa kalian semua itu marando sakit. Anta do'u jika pada meletakkan siapa kalian semua asrikatakum akan senjata-senjata kalian semua. Jadi boleh ya meletakkan senjata itu apabila ada udzur. Udzur itu misalnya dalam keadaan hujan. Hujan itu berarti sama buramnya. Musuh tidak begitu jelas melihat kepada orang Islam. Orang Islam juga tidak begitu jelas melihat kepada musuh sehingga itu dipandang sebagai kondisi aman. Kalau enggak gitu, misalnya orangnya ini sakit. Kalau sakit kan tidak semua. Jadi khusus dalam barisan itu ada satu orang yang sakit boleh meletakkan senjata. Wala tahmiluha maka janganlah pada membawa siapa kalian semua akan aslihah. Wahada adapun ini tuyub itu memberi faedah bahada ijabah kamliha akan kewajiban membawa aslihah inda adamil udri ketika tidak ada udur. Ini juga memberikan suatu spirit. Ketika tidak ada udzur maka harus membawa senjata. Tetapi kalau ada udzur boleh senjata itu diletakkan. Wahwa adapun hal ini itu akan tukaulah ini salah satu dari dua pendapat dari Syafi'i untuk milik Imam Syafi'i. Watani adapun yang kedua itu annahu sesungguhnya saat itu sunnatun sunnah. Ada yang menyatakan untuk pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i membawa senjata itu merupakan sunnah. Warujika dan dimenangkan apa asani. Ngelak banget tuh.
Ya. Khidrokum, dan ambillah olehmu semua khidrokum akan kehati-hatian atau kewaspadaan kalian semua minal aduwi dari musuh, supaya tetap waspada terhadap musuh. Sekarang sudah modern ya, ada yang pakai apa namanya antena, ada yang pakai ya apa itu namanya kayak gelombang-gelombang radar, pakai radar. Dan radar itu ada yang kalau radar umumnya kan diputar terus menerus 360 derajat, tetapi yang nyopir tank Israel sekarang itu radar itu dipasang di bagian helmnya, sehingga kalau orangnya menoleh berarti bisa melihat kepada daerah yang ditoleh dan seterusnya. Harapannya begitu. Ya, itu ya upaya manusia, tapi ada penentunya, dan penentu ini tidak bisa diakal-akal seperti akalnya manusia. Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waspada ya, kewaspadaan itu sangat penting. Waspada itu ya perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi itu ya untuk meningkatkan kewaspadaan. Nabi dulu juga pernah ketika mengalahkan benteng Khaybar ya, itu pernah diberi hidangan oleh seorang perempuan. Kelihatannya menghidangkannya itu sopan banget. Ternyata ada racunnya. Di makanan itu ada racunnya. Nabi mau diracun. Kok tahu? Ada yang salah seorang sahabat di dekat Nabi itu sudah memakan dan sudah ditelan. Nabi itu sudah ngicipi sedikit. Tapi kemudian ada yang aneh, kemudian dimuntahkan. Nah, Nabi ketika itu juga ada, terasa tubuhnya agak sakit-sakit itu. Tapi yang satunya meninggal dunia, diracun. Yang satunya meninggal dunia. Ya kewaspadaan dalam segala keadaan. Ini juga kita harus waspada informasi bangkitnya COVID-19 untuk seri yang kedua. Ya, nah. Ini ya gejala-gejalanya itu mirip COVID. Jadi tubuhnya itu lemas, gergesi, batuk-batuk, pilek, kemudian meriang, pusing, nggak lungkrah, enaknya hanya istirahat, tubuh diajak kerja nggak bisa lah, itu ya gejala-gejala mirip. Cuma sekarang di mental itu sudah lebih siap dibanding dengan dulu. Tapi waspada, terus waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak nanti vaksin seri yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudhu khidrakum minal aduwi dari musuh. Ikhtarizu artinya pada menjagalah kalian semua minhu dari al-adu akan sesuatu tatatum yang mampu siapa engkau semua. Jadi silahkan, berarti mas tatatum itu sekuat kemampuan kalian. Sekuat-kuatnya kemampuan kalian. Kalau ada yang bisa misalnya jalur lain dengan berdoa kepada Allah sampai diperoleh. Karena
Ada ya, dulu itu zaman sahabat ini perang nggak menang-menang padahal sudah 2 minggu. Belum ada belum ada pihak yang menang dan kalah. Padahal logistik itu kan besar, biaya untuk perang itu besar loh ya, besar. Israel saja saat ini adanya boikot kepada produknya Israel itu juga, ruginya juga besar, tenaga kerja juga menganggur. Kemudian lagi yang di bagian utara itu diroketi sama Hizbullah ini, padahal itu adalah daerah tambang. Ini juga akhirnya tidak berjalan. Itu juga besar itu kerugiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas tata'tum. Demikian pula ada ini senjata-senjata dan apapun. Kalau dalam Quran itu itu lahum mastata'tum min itu lahum mastata'tum apa itu lahum mastata'tum min kuwatin, bisa dalam bentuk kekuatan apa saja, kekuatan otak, kuwati itu lahum mastata'tum min kuwati wa mir ribatil khaili, dan dari ribatil khair, dari kemampuan kuda-kuda. Kalau sekarang ya kendaraan lapis baja atau tank atau helikopter tempur atau F-16 dan seterusnya, atau jet tempur. Turhibu nabi adu Allahi adu akum wa akharnam dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fa innal ya, terusnya itu sampai titik ayat. Saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya bahwa untuk perang itu memang dibutuhkan semua daya upaya. Yang logistik iya, kemudian lagi para medis iya, obat-obatan juga, kemudian ahli perang ini juga, pasukan ini juga, dan seterusnya. Mastata'tum innallaha, sesungguhnya Allah itu ada menyediakan siapa Allah lil kafirina, untuk orang-orang kafir, adzaban akan siksa, muhinan yang menghinakan, aidza ihanatin artinya yang memiliki perendahan. Allah akan menyiksa terhadap orang-orang kafir itu dengan siksa yang menghinakan kepada mereka. Terus 103. Fa'idha qadaytumus sholata, maka jika telah mengerjakan siapa kalian as-sholata akan sholat, baraktum artinya selesai siapa kalian semua minha dari sholat. Fadguru, maka ingatlah olehmu Allah kepada Allah, bitahlili dengan tahlil wa tasbih dan tasbih. Ketika kalian sudah selesai mengerjakan sholat, lanjutkan ingat kepada Allah. Kan setelah sholat itu auranya sholat itu masih. Jangan tiba-tiba dihapus begitu saja ya. Orang ya auranya sholat itu kan masih. Misalnya kita baru mengerjakan sholat, setelah berpikir yang serius gitu, kan auranya berpikir serius itu masih. Nggak bisa langsung dihapus, itu nggak bisa. Demikian pula kalau orang itu sholatnya sungguh-sungguh, maka auranya sholat itu masih. Artinya kalau tadi itu khusyuk, maka munajatnya kepada Allah itu masih terbawa. Pada kondisi itu silahkan dipakai untuk berzikir kepada Allah dengan apa? Bitahlil. Di sini tafsirannya sudah kayak gini, bitahlil dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau apa? Ada yang apa namanya? Nggak ada dalilnya, nggak perlu dan sebagainya. Itu saya kira malah destruktif. Saya kira malah apa namanya, meruntuhkan, mendistorsikan terhadap penguatan iman kita kepada Allah Ta'ala.
Kalau katanya Gus Mbak itu setelah sholat pegang HP boleh Mbak? Boleh. Ke WC boleh enggak? Boleh. Kalau itu saja boleh, lah salaman ya mestinya ya lebih boleh. Berzikir ya mestinya lebih boleh gitu ya. Jadi bitahlili tahlil, wa tasbih dan tasbih, subhanallah subhanallah. Kan ada hadisnya itu. Ada tasbih 33 kali, tahlil 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah ya. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus disempurnakan. La ilaha illallah, Allahu akbar. Disempurnakan dengan tahlil itu menjadi 100. Nanti diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Qiyaman dalam keadaan berdiri habis sholat boleh ini dikerjakan, ingatnya kepada Allah itu boleh, sambil berdiri boleh, wakudan dan sambil duduk juga boleh, wala jenubikum dan atas lambung-lambung kalian, capek sambil berbaring itu juga boleh, mutajiina dalam keadaan berbaring. Fi kulli khalin artinya di dalam setiap keadaan. Silahkan keadaan yang paling nyaman yang seperti apa untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa'idat ma'nantum, maka jika sudah tenang, tentram siapa kalian semua, amin artinya aman siapa kalian semua, fa'aki maka laksanakanlah olehmu semua sholata, akan sholat, iyaman waku'udan wala junubikum fa'idat ma'nantum. Itu tadi malah seperti mau persiapan sholat ya. Persiapan sholat. Kalau kalian akan mengerjakan sholat, maka supaya zikir kepada Allah, berdiri, duduk. Dan ini conditioning. Tapi kalau sudah tentram, ya, berarti ini kritik terhadap misalnya karena ketinggalan sholat, lari-lari, ubuk. Kadang-kadang sepatunya copot, sandalnya copot. Kemudian mengges, nafasnya tersengal-sengal, kemudian langsung Allahu Akbar mengikuti imam. Itu malah tidak baik. Santai supaya memperoleh tumakninah, memperoleh ketenangan, ketentraman di dalam akan mengerjakan sholat. Hakimu as-sholat. Ayat itu artinya kerjakanlah olehmu akan sholat, bihukukiha dengan hak-haknya sholat. Supaya hak-haknya sholat itu bisa terkerjakan. Inna sholata sungguhnya sholat itu kanat ada apa sholat alam atas orang-orang mukmin itu kitaban tercatat. Ai maktuban artinya tercatat. Ai mafrudan artinya difardukan. Terundangkan ya tercatat itu. Diundangkan artinya difardukan, mauqutan dan terwaktu-waktu. Sholat itu hukumnya wajib dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Muqaddaran artinya ditentukan. Apa waktunya sholat. Kalau itu akharu maka tidak diakhirkan apa sholat anhu dari waktuha. Jadi sholat ini atau kalau itu akhar maka jangan diakhirkan apa sholat anhu dari waktunya. Jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur waktunya sholat. Sama saja ya sebenarnya sholat itu kita kerjakan di belakang, di depan. Sama saja. Tadi juga 4 rakaat, sekarang juga 4 rakaat. Kalau begitu, apa enaknya diundur-undur. Wah, paling-paling kalau sudah mundur-mundur nanti jadi tergesa-gesa. Akhirnya sholat sambil khawatir apabila nabrak waktu yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanazal dan turun lama ba'atha ketika mengutus siapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabi Abi Sufyan di dalam mencari Abu Sufyan wa ashabihi dan sahabat-sahabat Abu Sufyan. Lama roja'u ketika pada pulang siapa Abu Sufyan wa ashabuhu min ukutin dari Uhud. Wasyakau maka pada mengadu siapa para sahabat al-jarahata akan luka-luka. Jadi kan gini ya, pada saat perang Uhud, Nabi itu cedera, tapi tidak mati. Orang-orang munafik dari Mekah, orang-orang kafir Mekah itu ada. Mereka yang sudah mengabarkan Nabi itu mati.
ada yang mengabarkan Nabi itu mati. Maka mereka juga ada sekelompok yang bergembira ria. Dalam perjalanan pulang, itu pemimpinnya Abu Sofyan ya. Pemimpinnya Abu Sofyan. Dalam perjalanan Nabi itu dilindungi oleh itu sahabat Abu Bakar, Umar, Ali. Itu dilindungi oleh 3 sahabat itu. Kemudian ketika orang-orang kafir itu pulang menuju ke Madinah, belum jauh dari Uhud itu, mereka ingin menyerang kepada orang-orang Islam lagi di Madinah. Karena ada berita bahwa Nabi itu belum mati. Nah, ada berita dari sahabat Nabi kalau Nabi itu belum mati. Dan Abu Sufyan lebih percaya kepada sahabat Nabi dibandingkan dengan orang munafik yang ada di mereka. Itu kalau nggak salah itu di daerah namanya Hamratul Asad. Hamratul Asad. Nah, karena mereka itu mau menyerang kepada Madinah, Nabi itu kemudian menyuruh sahabat yang belum sampai rumah loh ya, belum sampai Madinah, dan dalam kondisi capek, luka-luka, kalah perang, ini menyusul kepada orang-orang kafir tadi. Tapi dipilih di situ orang-orang yang jenis munafik tidak boleh ikut, karena akibat kalah itu kan karena campuran antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Ini dipilih sekitar kalau nggak salah cuma 150 orang. 150 orang. Ini untuk mengejar kepada orang-orang kafir Mekah yang ketika itu mau menyerang Madinah, menghabisi kaum muslimin. Kemudian, ketika ya itu ya, Masya Allah, ketika dan sampai 3 hari loh ya, para sahabat itu mengejar kepada mereka. Ternyata orang-orang kafir Madinah itu takut kepada orang-orang Islam, takut. Padahal mereka itu sebenarnya menyandang kemenangan. Kenapa takut? Mereka pulang itu tidak pada membawa ghanimah, tidak pada membawa harta rampasan perang, ya. Apalagi ini 150 orang itu mengejar kepada mereka. Orang Islam itu menang di situ di daerah Hamratul Asad karena mereka takut banyak harta rampasan yang ditinggalkan di situ. Nah, itu kemudian dibawa pulang oleh orang-orang Islam itu. Makanya ini Nabi itu dipuji seperti orang itu kalah tetapi berhasil membangun mental dari pasukannya sehingga pulang itu seperti orang yang menang. Lah memang ada menangnya di situ, ada menangnya. 3 hari dari perang Uhud ini. Nah, ini enggak banyak diceritakan, tapi Al-Qur'an ini tafsirannya itu ke sana. Rata sumbantu ala tahinu, makanya sampai turun ayat ini. Orang sahabat itu banyak yang mengeluh ini aduh baru luka-luka sakitnya luar biasa. Tapi ya di kalangan pasukan itu kalau sudah jadi yang namanya luka itu tidak dianggap sebagai sakit. Sakit itu karena dirasakan. Kalau orang itu sudah bisa menghilangkan rasa sakit, orang itu menganggap luka itu tidak sakit, maka tidak jadi apa-apa. Berdarah ya berdarah, tetapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang sakit gitu. Wah, ini yang luar biasa kayak gini. Mentalnya para sahabat ini juga luar biasa. Wala tahinu, jangan lemah kalian semuanya. Ayatnya ini Abu artinya padahal merasa lemah siapa kalian semua bibtigoil kami di dalam mencari kaum. Ayat bil kami artinya mencari musuh. Al-Kufari yaitu orang-orang kafir. Jangan kamu lemah. Terus kejar mereka itu, kejar. Lituqatiluhum. Karena akan memerangi siapa kalian semua. Lituqatiluhum untuk
memerangi siapa kalian semua hum kepada kufar. Jadi cari mereka semua di daerah Hamratul Asad itu, kamu perangi mereka. Intakunu, jika ada siapa kalian itu tak lamuna merasa sakit siapa kalian, aitajiduna, artinya menemui siapa kalian semua alamal jarrohi akan sakitnya luka-luka. Kalau dirimu itu merasakan akibat perang Uhud itu sakit karena luka-luka, jangan dikira mereka itu tidak sakit. Fa'innahu, maka sungguhnya mereka itu ya lamun pada merasakan sakit siapa mereka, sama seperti sesuatu tak lamun yang merasakan sakit siapa kalian semua. Mereka juga merasa sakit, sama dengan apa yang kalian rasakan. Mitnakum artinya seperti kalian semua. Walayaj banuna, dan jangan bodoh siapa, dan jangan walayaj banuna angkitalikum, dan jangan jangan bodoh siapa mereka angkitalikum dari membunuh atau memerangi terhadap kalian semua. Artinya kalian jangan sampai terlena. Itu watarjuna, dan mengharapkan siapa kalian semua antum ya kalian minallahi dari Allah, minan nasri dari pertolongan, wasabi dan pahala alaihi atas tolabil kufar, dan kalian bisa mengharapkan pahala dari Allah. Kalian bisa mengharapkan pertolongan dari Allah karena mencari orang-orang musuh itu tadi. Mas akan sesuatu layar dunia yang tidak mengharap siapa mereka. Beda dengan mereka itu nggak ada harapan apa-apa. Kalau mereka perang, misalnya sakit, ya jadilah sakit dirasakan oleh mereka sendiri. Kalau ghanimahnya hilang, ya sudah, itu kerugian mereka sendiri. Mereka pulang capek. Untuk mengadu itu kepada siapa? Tuhannya mentok. Tuhannya itu nggak bisa dipakai untuk mengadu. Tapi kalau kaum muslimin ini bisa memperoleh pertolongan dari Allah, bisa memperoleh pahala dari Allah. Jadi longgar di dalam hati itu. Ya mereka, pantum, maka adapun kalian itu tajiduna, pada tambah siapa kalian alaihim atas mereka. Jadi kalian tuh memiliki keunggulan dibanding dengan mereka. Bidzalika, sebab hal-hal tersebut yaitu an-nasr wasawab. Bayang bagi, maka selayaknya bantakunu, jika ada siapa kalian semua itu argobu, lebih semangat minhum dibanding dengan mereka di dalam tolabil kufar. Semestinya kalian itu lebih semangat untuk mencari orang-orang kafir tadi yang akan menyerang Madinah. Mestinya seperti itu. Karena dan ada siapa Allah itu aliman, maha mengetahui. Bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, hakiman, lagi maha bijaksana, bisan'ihi, di dalam mengatur ciptaannya, di dalam menciptakan. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, lagi bijaksana di dalam ciptaan daripada Allah. Itu 105. Wasaroko, dan mencuri siapa Tu'matu banu Ubairik, Tu'mah bin Ubairik, dar'an akan baju besi. Wa khobaha, dan menyembunyikan siapa Tu'mah akan dar'an inda Yahudiyin, di rumahnya orang Yahudi. Fawujidat, maka ditemukan apa dar'an indahu, di sisi Yahudi. Paroma, jadi kan ada kasus yaitu orang kehilangan baju besi, baju untuk perang kehilangan. Yang mencuri siapa? Yang mencuri itu Tu'mah bin Ubairik. Ini orang Islam, malah dari golongan Ansor, tapi jenisnya orang munafik. Orang Islam golongan Ansor, jenisnya orang munafik. Karena orang Ansor maka pembelanya ya banyak, tapi dia pencuri. Lah sayangnya dia itu juga pintar menyembunyikan hasil curiannya itu, dilemparkan di rumah orang Yahudi, dan mengatakan bahwa ini miliknya pamannya gitu, dititipkan ke orang Yahudi. Nah, ada kasus yaitu ada baju besi itu hilang. Nah, ditemukan di situ.
ya, ditemukan di tempatnya Yahudi. Lah Tu'mah itu mengelak. Yahudinya itu siapa namanya? Namanya Zaid bin Samim. Zaid ya, Zaid. Jadi ada Tu'mah, ini kemudian menyembunyikan baju besi curiannya di tempatnya Zaid bin Samim. Ini dari kaum Bani Dhofar namanya. Faroma maka menuduh kepada Yahudi, siapa Tu'mah itu Tu'mah dia dengan darah. Akhirnya malah Tu'mah itu yang menuduh, karena sudah dikasus toh ini, banyak orang di situ. Maka Tu'mah ini menuduh Yahudi tadi itu mencuri. Masya Allah, dia berat ya kayak gitu ya. Makanya hati-hati apabila dititipi apa-apa. Kan banyak kasus-kasus di bandara itu mau keluar, ada dititipi apa-apa. Ternyata telah di-scan, kena narkoba dibawa. Padahal dia tuh nggak tahu menahu, hanya dititipi. Tapi yang dititipi tadi malah tidak kena, yang dititipi itu malah kena. Nah ini hati-hati. Wakhalafah dan bersumpah siapa Tu'mah, annahu bahwasanya Zaid atau Yahudi, annahu sesungguhnya Tu'mah itu Wakhalafah dan bersumpah siapa Yahudi, annahu sesungguhnya Yahudi itu masyarakat, tidak mencuri siapa Yahudi akan dar'an. Jadi orang Yahudi sendiri tadi juga sudah bersumpah, dirinya itu nggak tahu menahu. Itu tadi hanya dititipi oleh Tu'mah, nggak mencuri. Dan dia posisinya Yahudi kan, jadi merugikan untuk posisi dia. Ini ada Yahudi, tapi benar. Bayangkan kalau sekarang ini kondisi kayak gini, ini kan berat juga ini ya. Berat, itu Yahudi itu sudah berada pada kondisi terjepit karena dalam lingkup kegiatan sehari-hari itu memusuhi kepada Islam, ini malah ada kasus mencuri sekalian. Jadi ya mudah sekali untuk menggolongkan bahwa tindakannya mencuri dan sebagainya itu bagian daripada kegiatan orang Yahudi. Padahal sebenarnya tidak, kan sulit. Dia itu sendiri. Sedangkan orang-orang yang banyak itu adalah orang-orang Ansor, sehingga membela kepada Tu'mah. Membela kepada temannya. Tu'mah ini tidak. Yang mencuri adalah Yahudi. Maka akhirnya Fasalah maka meminta. Kepada siapa kaumuhu, kaumnya Yahudi an-Nabiyya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyujadila, jika mendebat siapa Nabi anhu dari ayyujadila anhu dari Tu'mah wa yubri'ahu, dan membebaskan siapa Nabi kepada Yahudi. Jadi kaumnya Yahudi ini, teman-temannya Yahudi ini meminta kepada Nabi agar supaya mengklarifikasi hal itu, mengkasus hal itu dengan sebenar-benarnya, dengan cermat, karena bagaimanapun juga temannya yaitu Yahudi itu tidak mencuri, atau siapa Zaid bin Samim tadi itu tidak mencuri. Akhirnya apa? Kan berat itu. Nabi itu hampir memutuskan loh. Kalau Yahudi tadi itu salah, hampir memutuskan. Akhirnya turun ayat ini, fanazala maka turun inna anzalna ilaikal kitab. Sampai turun ayat ini. Inna sesungguhnya aku itu anjalnya telah menurunkan siapa aku ilaika kepada Muhammad alkitab akan kitab. Coba kalau zaman Nabi kan masih dituntun wahyu toh. Kalau zaman sekarang bagaimana ya? Masya Allah. Zaman sekarang itu loh. Orang kan isinya ijtihad. Ijtihad itu ya ada kalanya benar, ada kalanya nggak benar. Kalau tuntun wahyu kan mesti benar. Yang Alkitab akan kitab. Al-Quran artinya Al-Quran, bil haqi dengan benar. Lafal bil haqi itu muta'alliqun berta'alluq bi anjala dengan lafal anjala. Litahkuma supaya menghukumi siapa engkau Muhammad benan nasi kepada orang-orang bima dengan sesuatu aroka yang memperlihatkan kepadamu alamaka yang telah mengajari
kepadamu siapa Allah fihi di dalamnya. Jadi aku telah menurunkan Al-Quran itu kepadamu Muhammad dengan benar supaya kamu itu juga bisa menghukumi masyarakat dengan sesuatu yang telah aku ajarkan kepada kamu. Ya, dengan sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Walatakun dan janganlah ada lil khainina kepada terhadap orang-orang yang pada berkhianat katuk mati seperti katuk mata seperti tukmah itu khasiman orang yang sangat memusuhi. Ai mukhasiman artinya orang yang memusuhi anhum dari mereka. Wala takun lil khainina khasima. Wala takun lil khainina. Ini dikatakan bahwa tu'mah itu adalah orang yang berkhianat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa yang berkhianat itu tu'mah. Nah, yang berkhianat itu tu'mah. Wala takun lil khainina khasima. Tetapi dilarang Nabi itu sangat memusuhi, sangat. Khasima itu sehingga adalah mubalaghah. Jangan kamu sangat memusuhi. Tetapi penegakan daripada hukumnya bahwa tu'mah itu salah. Tu'mah itu ternyata walaupun orang Ansor, tapi dialah pencurinya. Tapi nanti jadi, ini masih di awal-awal Islam di Madinah ya. Jadi harus hati-hati betul untuk menganyam terhadap persoalan di masyarakat karena Islam masih butuh orang-orang Ansor. Orang-orang muhajirin ditolong oleh orang-orang Ansor. Kebetulan ada orang yang temperamentalnya itu seperti karakternya seperti Tu'mah itu tadi. Orangnya itu salah tetapi berada di pihak Ansor. Nanti kalau Nabi itu salah untuk menegakkan hukum itu dengan serta-merta keras gitu, maka orang-orang Ansor nanti itu menjadi masalah buat orang-orang muhajirin. Padahal Madinah itu adalah daerahnya orang-orang Ansor. Wastaghfirillah dan memohonlah ampun kepada Allah. Wastaghfir dan memohonlah ampun Allah kepada Allah. Innallah sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu Ghafurun maha mengampuni rahiman lagi maha berbelas kasih. Jadi itu bagus sekali. Akhirnya Tu'mah itu sangat senang. Tu'mah itu sebagai orang orang sangat senang karena tidak terlalu dimusuhi. Sementara Yahudi tadi itu juga melihat betapa Nabi itu orang yang sangat adil. Walaupun orang Yahudi jumlahnya itu sedikit minoritas, tidak sama dengan kelompok mayoritas, tetapi yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdani Dubabadun qalbihi wala qalbuhu lam ya'lam
Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi sing ngoten iki. Stop sharing. Oke, kita akhiri bersama ya. Ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah.